Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikum fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah safiyhi wa habibih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tasuru biha al-habib Muhammad Rizik Shihab wa man ma'ahu min al-'iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
شفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasahbihi. Mari kita awali taklim kita setelah kita selesai membaca sholawat atas kekasihnya Allah, dengan harapan semoga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kita buka taklim kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu waktu kita masih kecil belajar agama, belajar ngaji kepada mereka, juga untuk paman dan bibi kita yang telah meninggal dunia, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, dan untuk anak kita bil khusus almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin. Kita doakan semoga mereka semuanya yang saat ini sedang berada di alam barzah menunggu datangnya hari kiamat, semoga senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, alam barzahnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijembarkan, diterangkan, dijadikan raudhah riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, dan ruh mereka oleh Allah dikumpulkan bersama ruhnya hamba-hamba Allah yang soleh. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 Komplek TNI Angkatan Darat Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut muttafaqun alaih. Jadi kalau ada hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti hadis tersebut diriwayatkannya oleh dua orang imam ahli hadis yang sangat masyhur, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sanadnya dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, beliau selalu ikut. Beliau bernama Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Da'uni ma taraktukum. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kata beliau dalam hadis ini, da'uni, biarkanlah aku, kata beliau, ma taraktukum,
dengan apa yang aku tinggalkan kepadamu. Artinya sesuatu dalam agama yang tidak dijelaskan, yang tidak diterangkan oleh beliau, seyogianya enggak usah ditanyakan. Karena beliau tahu, walaupun ditanyakan kemudian oleh beliau dijawab, tentu si penanya ini enggak akan mengamalkannya. Akhirnya jadi olok-olok. Jadi memperolokkan. Jadi bertanya tapi bukan untuk diamalkan, namun untuk mengolok-olok. Maka kata beliau, da'uni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan kepadamu. Karena apa? Karena kata beliau, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang yang hidup sebelum kamu, yakni umat-umat Nabi terdahulu. Mereka dibinasakan oleh Allah lantaran apa? Pertama, penyebabnya adalah kasratu su'alihim, karena banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabinya. Mereka bertanya kepada nabi dengan maksud dan tujuan mengolok-olok para nabi, bukan untuk sami'na wa ata'na, bukan untuk kami mendengar dan kami akan mentaati, tapi mengolok-olok, berolok-olok, ngejek. Nah, itu yang pertama yang menjadi penyebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah lantaran mereka mengolok-olok para nabi, ngejek kepada para nabi. Banyak bertanya tapi bukan untuk diamalkan. Yang kedua, wahtilafuhum ala anbiyaihim, karena mereka suka menyelisihi terhadap nabi-nabi mereka, menentang. Mereka bertanya setelah dijelaskan jawaban yang sebenarnya, tapi ditentang. Nah, bukan ditaati. Mereka malah berbuat durhaka, malah ngejek kepada nabi yang telah menjelaskan atas apa yang mereka tanyakan kepada nabi. Setelah dijelaskan, bukan ditaati, tapi malah ngejek, malah berolok-olok, malah menentang. Dua hal ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat terdahulu dengan kebinasaan yang sehancur-hancurnya, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Sodom ya. Banyaklah, seperti kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Maka oleh karena itu kata beliau dalam hadis ini, apabila aku melarang kepadamu dari melakukan sesuatu, maka hendaklah jauhilah itu. Jadi nggak usah banyak bertanya. Pokoknya patokannya, kalau aku melarang kamu dari melakukan sesuatu, jauhi itu laranganku. Nggak usah ditanyakan kenapa melarang, mana dalilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah diterangkan, tetap mereka durhaka, menentang. Nah, ini sikapnya orang-orang kafir seperti ini. Jadi orang-orang kafir itu sikapnya sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami menentang. Berbeda dengan sikapnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sikapnya bagus, sami'na wa ata'na. Ya Allah, ya Rasul, kami mendengar firman-Mu, kami mendengar sabdamu ya Rasul, dan kami akan mentaatinya, kami akan berusaha untuk melaksanakannya. Itulah sikap orang-orang beriman ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan sesuatu. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na.
Buat apa banyak bertanya kalau tidak diamalkan? Buat apa banyak bertanya kalau tujuannya hanya untuk berolok-olok, menentang? Itu kedurhakaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ija amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Dan apabila aku memerintahkan kepadamu untuk mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah, kerjakanlah sesuai kemampuan kamu. Nah, itu kata Nabi. Jadi cukup yang diperintahkan Nabi lakukan, yang dilarang jauhi, udah gitu aja. Nggak usah banyak bertanya, tapi bertanya bukan untuk paham, untuk mengerti, tapi untuk menentang. Itu kedurhakaan. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah lantaran kedurhakaan mereka, penentangan mereka, berolok-oloknya mereka kepada para nabi mereka. Nah, sekarang para nabi sudah tiada. Para rasul 315 orang semuanya sudah wafat. Para nabi seluruhnya 124.000 seluruhnya sudah wafat. Ada yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi, para rasul, yaitu para ulama yang berkedudukan sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Ulama yang seperti apa? Yang warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi, yang meneruskan, melanjutkan perjuangan dakwah para nabi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Ulama yang seperti apa? Karena di akhir zaman ulama terbagi dua. Ada ulama yang lurus, ada ulama yang bengkok, ada ulama ulama busuk. Ulama yang warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi, adalah ulama yang tetap konsisten, komitmen, memegang teguh amanah para nabi, para rasul. Ulama yang umana urusul, ulama yang benar-benar menjadi kepercayaan para rasul. Ulama yang tidak berkhianat kepada para rasul. Ulama yang seperti ini yang disebut ulama warasatul anbiya, dan ulama yang semacam ini yang wajib kita ikuti, bukan ulama yang menghalalkan segala macam cara. Awas, hati-hati, sekarang banyak ulama Ada seorang ulama, gak usah disebut namanya ya, mungkin semua sudah tahu lah, mengatakan begini. Dia mempunyai usul sholat Jumat dipindah ke hari Sabtu atau ke hari Ahad. Ini kan konyol ini, dengan tujuan supaya hari libur tambah ramai. Udah nggak benar alasannya juga. Walaupun alasannya benar, nggak bisa dirubah, itu udah syariat Islam, ketetapan Islam nggak bisa dirubah sampai hari kiamat. Ada ulama yang mengusulkan seperti itu, agar sholat Jumat dipindah jadwalnya bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu atau hari Ahad. Bahkan mengusulkan pelaksanaan ibadah haji bukan hanya di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Ini kan mengobok-obok ajaran Islam, merusak syariat Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Ulama yang seperti ini berarti telah mengkhianati para rasul. Haram mengikuti ulama seperti ini. Jangankan mengikutinya, jangankan mengikuti fatwanya, mendengarkan tausiahnya aja haram, nggak dapat pahala. Karena ini akan menyesatkan umat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tahu orangnya tapi nggak usah disebut namanya. Ada aja. Nanti juga para jamaah tahu sendirilah. Sekarang kan udah zamannya medsos lah. Jadi kejadian di mana-mana di dunia ini cepat kita terima melalui medsos. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
akan menyesatkan umat. Wajib ulama yang seperti ini dijauhi, jangan didengar fatwa-fatwanya. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya akan mengikuti dan hanya akan mendengar kepada ulama-ulama yang tetap konsisten, komitmen menjadi kepercayaan para Rasul, yaitu ulama warasatul anbiya, ulama yang lurus, ulama yang takut kepada Allah. Yang Allah katakan halal, ia katakan halal. Yang Allah katakan haram, ia katakan haram. Nah, ini ulama lurus. Tapi kalau umpama ada ulama yang Allah haramkan, dia halalkan. Yang Allah halalkan, ia katakan haram. Nah, ini udah nggak benar ini. Udah nggak benar. Walaupun umpama ulama tersebut detailnya profesor doktor S3, masa bodoh dengan S1, S2, S3, itu bukan jaminan titel. Walaupun titelnya profesor doktor, tapi kalau nggak benar merusak syariat Islam, wajib ditolak, tidak boleh didengarkan, tidak boleh ikuti. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada segenap umatnya agar memuliakan, mengikuti ulama-ulama yang lurus, memuliakan, mengikuti ulama-ulama yang tetap konsisten, komitmen menjadi kepercayaan para Rasul, melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Maka perlu saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqayli dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang pernah menjadi khadim Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun di rumahnya tanpa digaji. Itu keinginan sendiri. Beliau ingin berkhidmat kepada Rasulullah, ingin membaktikan dirinya kepada Rasulullah. 10 tahun melayani Rasulullah di rumahnya, di rumah Rasulullah. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, al-ulama'u umana'ur rusul malam yukhalitus sultana wa yudakhilud dunya fa ija khalatus sultana wa dakhulud dunya faqad khanur rusula. Artinya ulama itu kepercayaan para rasul. Jadi kalau orang oleh masyarakat disebutnya ulama, itu wajib memegang amanah para rasul. Jangan sekali-kali berkhianat kepada para rasul. Nah, wajib. Kalau umpama ada ulama berkhianat kepada rasul, tidak memegang lagi amanah para rasul, itu udah nggak benar, itu udah ulama sesat dan akan menyesatkan umat. Yang seperti ini wajib dijauhi, jangan didengarkan kata-katanya. Sebab akan menyesatkan kita, akan mencelakakan kita. Nah, sekarang udah banyak ulama-ulama tipe seperti ini, udah banyak. Kalau disebutan terlalu banyak lah. Ini akhir zaman akan bermunculan ulama-ulama sesat, paham-paham sesat. Ya seperti yang kemarin saya bahas, paham liberal, paham sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Itu kan sekarang banyak ulama-ulama yang adopsi paham-paham itu. Nah, hati-hati. Jadi pandai-pandailah kita memilih panutan. Pandai-pandailah kita, jeli-jelilah kita, waspadalah kita mengikuti ulama. Karena akhir zaman sekarang enggak semua ulama benar, banyak ulama yang sesat, menyesatkan. Ini akhir zaman.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu kepercayaan para rasul, kata Nabi dalam hadis tersebut. Selama mereka tidak bersatu dengan para penguasa dan tidak memilih dunia. Ulama akan tetap menjadi kepercayaan para rasul selama ulama tersebut tidak bersatu dengan para penguasa, tidak bergaul akrab dengan para penguasa. Apalagi kalau umpama penguasanya nyata-nyata jolim seperti Fir'aun. Fir'aun asli Pharaoh Ramses memang sudah mati, tapi sekarang banyak penguasa-penguasa yang mewarisi karakter Fir'aun asli, menghalalkan segala macam cara. Ulama akan tetap menjadi kepercayaan para rasul selama ulama tersebut tidak bersatu, tidak bergaul akrab dengan para penguasa, dan mereka tidak memilih kesenangan dunia, tidak memilih jabatan, tidak memilih tahta, tidak memilih dunia, tidak memilih kekayaan, tapi fokus memperjuangkan agama Allah. Walaupun banyak tantangan rintangan, tetap istiqomah. Itu ulama yang wajib kita ikuti. Ini ulama yang lurus, ulama yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau umpama ulamanya bukan hanya bersatu, bukan hanya bergaul akrab dengan para penguasa, bahkan mereka bersatu bergaul akrab dengan orang kafir, dengan orang-orang munafik, bahkan mendukung, memperjuangkan, mengupayakan, mengusahakan program orang-orang kafir dalam rangka menghancurkan agama Islam. Ini bahaya. Sekarang banyak ulama-ulama yang berpihak pada orang-orang kafir, yang seharusnya mereka menjaga agama Islam, tapi malah justru menghancurkan ajaran Islam. Ya, contohnya seperti tadi sholat Jumat mau dipindah ke hari Sabtu Ahad. Ini benar apa kagak? Ini udah nggak benar, ini udah stres ini orang. Itu udah ketetapan Rasulullah, ketetapan agama sakral, nggak bisa dikutak-atik sampai hari kiamat tiba. Emangnya dia siapa berani-berani merubah syariat Islam? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati. Jadi Islam ini akan diserang dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, dari berbagai aspek kehidupan. Poleksos budhamkan. Politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, Islam akan diserang. Sehingga kata Nabi, akan datang satu masa dalam waktu dekat di mana pada masa itu Islam diibaratkan seperti hidangan di atas meja makanan di atas meja hidangan, dikurumunin dari berbagai arah, ingin mencaplok Islam, ingin menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara. Sudahlah paham Wahabinya, sudahlah paham komunisnya, sudahlah paham liberalnya. Luar biasa. Kita wajib mempertahankan ajaran Islam, wajib. Dan orang yang mempertahankan, memperjuangkan ajaran Islam kemudian mati, insya Allah mati syahid, ahli surga. Seluruh dosanya dihapus, diampuni Allah, dan ruhnya langsung dibawa ke surga. Orang yang mati syahid membela agama Allah itu disolatkan oleh seluruh para malaikat. Kemudian nanti di surga mereka akan ditempatkan di surga tingkatan derajat yang ke-100. Kemudian Allah perlihatkan pahala-pahala mulia, pahala-pahala besar di dalam surga kepada mereka, sampai-sampai mereka mohon izin kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke alam dunia, aku ingin mati syahid 10 kali lagi. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka sudah melihat pahalanya luar biasa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebaliknya, bagaimana kalau umpama ulama ini tidak memegang kepercayaan para rasul? Kalau umpama ulama ini berkhianat kepada para rasul, mereka bergaul dengan para penguasa yang jolim, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dalam rangka menghancurkan ajaran agama Islam. Nah, kata Nabi, wa ija khalatus sultan wa dakhalu dunya faqad khonur rusula. Dan apabila mereka para ulama seperti itu, bergaul akrab, bersatu dengan para penguasa yang jolim, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, kata Nabi dalam hadis ini, faqad khonur rusul. Ini pakai kod. Menurut ilmu tata bahasa Arab, ilmu alat, ilmu nahu, kodnya ini kod harfiah namanya. Khonu ini fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi kalau kemasukan kod harfiah itu mananya litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi faqad khonu rusul, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul. Khianat itu dosa besar. Menurut para ulama ahli tauhid, kategori dosa besar ada 10 secara global. Di antaranya khianat. Khianat kepada sesama kita tetap dosa besar, apalagi ini khianatnya kepada para rasul. Luar biasa. Padahal kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan orang yang beriman orang yang tidak memegang amanah. Orang yang khianat, lawan dari amanah khianat. Dan khianat ini dosa besar. Apalagi kalau khianat ini dilakukan oleh orang yang notabene disebut ulama, orang paham agama. Kalau orang bodoh berkhianat, mungkin masih wajar. Ini orang ngerti, masih khianat juga kepada para rasul. Semuanya pasti apa yang mereka lakukan akan dihukumi oleh Allah nanti di hari kiamat. Kalaupun sekarang di dunia mereka aman, selamat, sejahtera, hartanya berlimpah, itu istidraj, disungkun ke Allah. Biar nanti di akhirat ajabnya pedih, lama, di istidraj. Ibarat kita main layang-layang terus diulur. Jadi mereka akan terombang. Mereka oleh Allah diberikan keleluasaan dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Itu istidraj namanya. Jangan mau di istidraj. Kalau kata Sunda, disungkun lah, diberet tapi diancam dengan siksa yang berat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kata Nabi, ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bersatu dengan para penguasa dan tidak memilih kesenangan dunia. Intinya tidak memilih harta, tahta, dan wanita lah. Ini kan harta, tahta, wanita, ini 3 hal yang akan merusak keimanan kita. Berapa banyak orang imannya hancur gara-gara harta. Berapa banyak orang imannya hancur gara-gara tahta, jabatan, menghalalkan segala macam cara, berbuat jolim. Itu imannya rusak imannya. Berapa banyak orang imannya hancur gara-gara wanita. Nah, inilah 3 hal ini yang dijadikan senjata yang paling ampuh oleh syaitan untuk menghancurkan keimanan kita melalui hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi setan menggunakan senjata yang paling ampuh, yaitu 3 hal: harta, tahta, wanita, melalui hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Itulah diantara upaya setan untuk menghancurkan keimanan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hadis Rasulullah pernah bersabda begini. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah
Wa man asani faqad hadisun sahihun rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam sorga. Di awal beliau mengatakan demikian, tapi ini belum titik, baru koma. Seluruh umatku akan masuk ke dalam sorga, koma, baru koma, belum titik, artinya belum tuntas. Kecuali, nah ada pengecualian kata beliau, illa, kecuali man aba, orang-orang yang membangkang. Jadi kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang membangkang. Berarti yang membangkang ini dikecualikan, tidak akan masuk surga. Kalau tidak akan masuk surga, berarti masuk neraka. Karena di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Nah, surga tempat penuh kenikmatan yang sempurna, neraka tempat penuh azab, penuh siksa yang menyakitkan, yang menyengsarakan, yang membuat kita menderita. Kita tinggal milih. Nah, seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang membangkang. Nah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat nanya, wa mayyaba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang membangkang itu? Nah, Rasulullah menjawab, man ata'ani daholal jannah wa man asoni faqad aba. Siapapun yang taat menjalankan perintahku, patuh tunduk menjalankan perintahku, dia akan masuk surga. Kata beliau, man ata'ani daholal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, patuh tunduk menjalankan perintahku, dia akan masuk surga. Dan sebaliknya kata beliau, wa man asoni faqad aba, dan barang siapa yang berbuat durhaka kepadaku, menentang perintah-perintahku, melanggar larangan-laranganku, berbuat durhaka kepadaku, faqad aba, maka sungguh berarti dia membangkang. Nah, yang membangkang ini tidak akan masuk surga walaupun dia ngakunya beriman, walaupun dia ngakunya Islam. 1 juta kali ngakunya mukmin, 1 juta kali ngakunya Islam, tapi kalau dia melakukan pembangkangan, kedurhakaan kepada Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah ditinggalkan, larangan Rasulullah dilabrak, dilanggar, dia masuk dalam kategori pembangkang. Nah, yang membangkang itu tempatnya neraka. Makanya kita oleh Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ya, juz 5 ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini perintah Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Siapapun yang merasa dirinya beriman, mengaku beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Patuhlah kalian, tunduklah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang patuh tunduk taat kepada Rasul, samalah artinya dia patuh tunduk taat kepada Allah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu berdasarkan perintah Allah melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sebaliknya siapapun yang durhaka kepada Rasulullah, samalah artinya dia berbuat durhaka kepada Allah. Dan orang yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya diancam oleh Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Ini ayat ada dalam surat 4. Ini firman Allah. Surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Kata Allah, dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menentang kepada Allah dan Rasulnya, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, dan ia melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kata Allah, yudkhilhu naron, Allah akan memasukkan dia ke dalam kobaran api neraka. Jadi orang ini oleh Allah akan dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu batu dan manusia yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya.
manusia-manusia kafir, manusia-manusia yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayat Allah, manusia-manusia yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, manusia-manusia yang munafik. Mereka semuanya oleh Allah nanti di alam akhirat akan dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka, selama-lamanya dibakar. Nauzubillah min dzalik. Kita semuanya akan mati. Kita nggak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita ini ciptaan Allah. Diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk patuh tunduk pada Allah dan Rasulnya. Nah, khalidan fiha. Mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya, enggak diangkat-angkat, enggak dikeluarkan dari dalam neraka, terus dibakar. Enggak hidup, enggak mati, enggak. Liyadzukul ajab, supaya mereka dapat merasakan betapa panasnya api neraka, membakar tubuh mereka. Boro-boro api neraka, api dunia aja panas, apalagi api neraka. Walahu ajabu muhin, dan baginya ajab yang menghinakan. Jadi ahli neraka di neraka akan mendapatkan ajab yang menghinakan, ajab yang menyakitkan, ajab yang menyengsarakan, ajab yang membuat menderita selama-lamanya. Pokoknya nggak enak lah. Nah, jangan sampai kita nanti oleh Allah dijadikan bahan bakar api neraka karena kita melakukan pembangkangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk kategori orang yang membangkang Rasulullah adalah orang-orang yang membangkang kepada para ulama yang warasatul anbiya. Karena para ulama, kata Nabi, adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau ulamanya lurus, kalau ulamanya tetap menjadi kepercayaan para rasul, itu ulama pewaris para nabi. Tapi kalau ulamanya berkhianat kepada Rasul, melakukan pembangkangan, itu ulama ulama busuk. Ulama busuk ini sejahat-jahatnya makhluk di kolong langit. Ulama busuk ini lebih berbahaya daripada 1000 preman Bromo Corak. Kalau preman melakukan tindak kriminal, melakukan kejahatan, pembunuhan, paling 1-2 orang yang dibunuh sama dia. Tapi kalau ulama bicara enggak benar, menyesatkan, satu dunia orang mendengar fatwa dia disesatkan. Nah, yang awam akan terbawa sesat dengan fatwa ulama yang sesat. Makanya kata Nabi, wasaru man tahta adimis sama al ulama usu min indihim tahrujul fitan wa ta'udu bihim. Kata Nabi dalam hadis ini, seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk di kolong langit adalah al ulama usu, ulama ulama busuk, ulama yang berkhianat kepada para rasul, ulama yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, ulama yang hanya mengejar dunia sampai mengorbankan agama. Min indihim tahrujul fitan, dari mulut ulama seperti ini akan keluar fitnah-fitnah agama, fatwa-fatwa dalam agama yang menyesatkan umat, yang membuat umat bingung, kehilangan panutan. Wa ta'udu bihim, nanti padanya fitnah itu akan kembali pada mereka. Nah, para jamaah, demikian barangkali taklim kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik
hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.